Adakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Selamat sore, salam damai sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudari sekalian yang berada di tempat ini maupun yang mengikuti siaran radio video internet dimanapun kita berada. Bersama-sama kita mulaikan ibadah pada sore hari ini. Kita nyanyikan Allah Roh Kudus, nyanyian rohani 348, Allah Roh Kudus. Kita mohon hadirat Tuhan dalam urapan Roh Kudus untuk memimpin dan mengarahkan ibadah kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celingkanku, jamahlah hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan berulang, dan nanti pada akhirnya doa pembukaan saya serahkan pada Bapak Gembala. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celingkanku, damailah ku rindu alirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Kita katakan ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tanpa Roh Kudus kami tidak bisa apa-apa dalam perkara rohani Tuhan. Itu sebabnya ampunilah kekurangan kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapilah kami Tuhan dalam ibadah pelayanan kepada-Mu Tuhan, supaya ibadah pelayanan ini berkenan kepada-Mu, menarik hadirat-Mu ada di tengah kami Tuhan. Urapi mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja di sini dimanapun berada, Jalan WR4 Surabaya, Jalan Suprapto ABC Medan, dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga ada di tengah kami Tuhan. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat rohani terjadi, pembaruan hidup, mujizat jasmani terjadi, pertolongan Tuhan sampai kesempurnaan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Jangan ibadah ini kering tanpa arti, Tuhan tolong kami semua. Gerakkanlah jiwa-jiwa datang oleh dorongan firman kasih setiamu. Engkau dorong untuk bisa setia sungguh-sungguh kepadamu. Yang dalam perjalanan lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari celaka mara bahaya Tuhan bersama kami. Tiba di tempat masing-masing di sini di Surabaya, di Medan. Dengan selamat, sehat untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Terima kasih. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan, tarik kembali. Jiwa baru pertambah-tambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Demikian lindungi kami semua Tuhan. Gedung yang kami pakai masing-masing di sini Surabaya, Medan. Juga Tuhan kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir di sini. Di Surabaya, di Medan juga lindungi dengan darah-Mu. Saluran internet, listrik, AC, peralatan lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah ini dalam bentuk apapun roh jahat dan lain kami usir. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali kami menyampaikan selamat sore bagi saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini, maupun yang baru pertama kali bergabung dalam siaran internet. Selamat datang saat beribadah, kasih karunia Tuhan menyertai kita sekalian. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian Allah itu baik. Nyanyian rohani 328. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Bersama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus syukurnya sekali lagi. luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada kita, sebab hanya Roh Kudus yang mampu menghibur kita dalam kesusahan, melindungi dari mara bahaya secara jasmani dan dosa-dosa secara rohani, dan sanggup memberikan damai sejahtera bagi kita. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani 383. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang maha suci
kasih ilahi, damai sejahtera dia. Kembali dari atas, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, Roh Allah yang maha suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera dia beri. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Kembali dari atas, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, Roh Allah yang maha suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera dia. Pelindung dan pemimpinku, pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengannya. Kornya sekali lagi. Penghibur dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Saya buka ruang kesaksian bagi saudara-saudara sekalian yang menyaksikan cinta kasih murah Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Sambil menunggu, kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan 44, Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kembali dari atas. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakah ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran Kornya. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Baik, kita melanjutkan pujian kita. Kembali muji nama Tuhan dari nyanyian rohani 316, Anggur Baru. Nyanyian rohani 316, Anggur Baru.
tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Bersama-sama saya undang untuk beri. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita kembali memuji muliakan nama Tuhan dari nyanyian tambahan nomor 64, dan segera maju vokal grup untuk mempersiapkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tambahan nomor 64. Tuhan hadir. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang nyanyikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya.
setiap hari, seribu pergumulan dan persoalan, tiada yang sanggup memberikan pertolongan selain Kau Tuhan. Sebab ku yakin ku tak sendiri, kasih-Mu selalu beserta. Tuhan setia genapi janji-Nya, memberi kemenangan. Hidup yang kita jalani setiap hari, sering penuh pergumulan dan persoalan, tiada yang sanggup memberikan pertolongan selain Kau Tuhan. Sebab ku yakin ku tak sendiri, kasih-Mu selalu beserta. Tuhan setia genapi janji-Nya, memberi kemenangan. Sebab ku yakin ku tak sendiri, kasih-Mu selalu beserta. Tuhan setia genapi janji-Nya, memberi kemenangan. Aku yakin ku tak sendiri, kasih-Mu selalu beserta. Tuhan setia genapi janji-Nya, memberi kemenangan, memberi kemenangan. Puji nama Tuhan, hanya di dalam kandang pengembalaan kita selalu mendapatkan pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Tuhan sebagai Gembala Agung yang bertanggung jawab atas hidup kita. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian yang berjudul Tuhan adalah Gembalaku. Nyanyian tambahan nomor 70, Tuhan adalah Gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyerahkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Kita ulangi dari atas, Tuhan adalah Gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyerahkan jiwaku. Ia menuntun
jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Kita segera mempersiapkan hati kita untuk menerima penaburan benih firman Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan lagu pujian dari nyanyian yang berjudul Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kembali dari atas, dan saya undang untuk bersama-sama kita bangkit berdiri. Saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Pertama kata, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. haleluya. Haleluya. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil, apapun yang sedang kami hadapi Tuhan. Bahkan firman-Mu sanggup menciptakan kami, manusia berdosa ini menjadi sempurna sama mulia seperti Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu saat ini Tuhan. Nyatakan firman-Mu
bagi kami semua. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada, Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan, untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini, firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami, menyerahkan pelayanan kami, menyerahkan studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Peluklah kami supaya kami bahagia selalu. Engkau memberi jaminan kepastian hidup sekarang, masa depan indah sampai kekal selama-lamanya. Tuhan tidak pernah menipu kami semua. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, roh jahat dan lain, kami usir dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami semua. Gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepadamu saat ini dimanapun berada, Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, sejahtera Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita masih berada pada Injil Lukas pasal 12. Injil Lukas pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-12. Masih ayat 22 sampai 34 tentang kekhawatiran. Ayat 22 sampai 34 tentang kekhawatiran. Saja, kekhawatiran. Ayat yang ke-24, 25 dan 26. Kita ulangi lagi. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatirkan hal-hal yang lain? Ini kekhawatiran saja. Seringkali melanda kaum muda ini. Kekhawatiran. Ya, itu artinya kekhawatiran sama hidup tanpa iman. Kekhawatiran sama dengan hidup tanpa iman. Ya, hidup tanpa iman sehingga tidak bisa menambah, ya, tidak bisa menambah sehasta pada jalan hidupnya. Tidak bisa menambah sehasta pada jalan hidupnya. Ya, tidak bisa menambah sehasta itu satu langkah. Ya, satu langkah jalan hidupnya, satu denyut jantung. Itu sama. Jadi kekhawatiran itu sama dengan hidup tanpa iman. Hidup tanpa iman. Artinya saudara, tidak bisa menambah hidup tanpa iman, yaitu pertama tidak bisa menambah sehasta pada jalan hidupnya. Satu langkah pada jalan hidupnya, satu denyut nadi. Artinya saudara, merugikan secara hidup jasmani. Saudara, merugikan hidup secara jasmani. Merugikan kalau khawatir saudara, hormon-hormonnya bekerja tidak baik sehingga menimbulkan penyakit dan lain-lain. Ini saudara, merugikan. Jadi tidak bisa menambah
sehasta pada jalan hidupnya, tidak menambah satu denyut jantung pun pada hidupnya. Itu artinya merugikan hidup secara jasmani. Memperpendek umur, menimbulkan penyakit-penyakit sehingga memperpendek umur. Memperpendek umur secara jasmani. Menimbulkan penyakit-penyakit lainnya sehingga memperpendek umur secara jasmani. Ini bahaya, ya, kekhawatiran. Kemudian yang kedua, tadi hidup tanpa iman tidak bisa menambah sehasta, pertama. Kedua, tidak punya ukuran hasta. Jadi tidak bisa menambah sehasta itu tidak punya ukuran hasta. Tidak punya ukuran hasta. Ukuran hasta ini adalah ukuran tabernakel, ukuran kerajaan surga. Ya, Keluaran 25 ayat yang ke-10, Keluaran 25. Dulu Musa naik ke Gunung Sinai, lalu Tuhan perintahkan Musa, Tuhan perlihatkan Musa kerajaan surga. Sesudah itu Tuhan perintahkan Musa untuk membuat kerajaan surga di bumi. Itulah namanya tabernakel, kemah suci. Ya, tabernakel, kemah suci. Nah, ukurannya itu hasta semua. Jadi tabernakel, kemah suci ini kerajaan surga di bumi. Ini, ya, ukurannya hasta. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga. Ada tabut perjanjian namanya, ya, alat-alatnya. 2,5 hasta, 1,5 hasta, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, 1,5 hasta tingginya. Hasta ukuran. Jadi ukuran tidak punya ukuran hasta sama dengan tidak punya ukuran tabernakel, tidak punya ukuran kerajaan surga. Kerajaan surga. Tidak punya ukuran rohani. Seringkali cuma khawatir yang jasmani, terus tidak punya ukuran kerajaan surga, tidak punya ukuran rohani. Tidak ada hidup rohani, tidak punya ukuran secara rohani, tidak punya hidup secara rohani, kering rohani. Kering rohaninya. Ini kering rohaninya. Tidak tenang hidupnya, letih lesu, beban berat, air mata, kering. Hidup rohaninya tidak bergairah, lebih dulu tidak bergairah dalam perkara rohani, tidak bergairah dalam ibadah, pelayanan. Nah, itu orang tidak punya ukuran surga, ukuran rohani. Tidak bergairah dalam perkara rohani. Tidak bergairah dalam perkara rohani. Ya, tidak bergairah dalam ibadah pelayanan. Nah, sehingga mulai kering rohaninya, tidak bergairah dalam ibadah, tidak tenang hidupnya. Orang tidak beribadah itu tidak tenang hidupnya. Tidak tenang, letih lesu, beban berat, air mata, sampai kalau dibiarkan binasa di neraka. Binasa di neraka. Nah, ini berarti lebih rendah dari burung gagak. Nah, kalau sampai binasa di neraka lebih rendah dari burung gagak. Burung gagak itu mati, digoreng, mati, sakit, nah, tidak masuk neraka. Tapi kalau ini manusia tidak punya ukuran rohani, tidak punya, khawatir yang jasmani terus, jasmaninya juga tidak punya, jasmaninya bahaya, malah sakit, malah menderita. Ukuran rohani tidak punya, kering rohani, sampai masuk neraka, berarti lebih rendah dari burung gagak. Nah, oleh sebab itu, supaya kita lebih tinggi dari burung gagak, hidup kita lebih tinggi dari burung gagak, maka kita harus hidup dari iman. Hidup dari iman. Ya, hidup dari iman. Hidup dari iman. Nah, semoga kita bisa mengerti. Hidup dari iman, hidup dari firman Allah. Hidup dari iman itu sama dengan hidup dari firman Allah. Kita harus banyak menabur menuai firman Allah. Ya, artinya kita sekarang mendengar dan taat dengar-dengaran pada firman Allah, itu hidup dari iman. Hidup dari iman sama dengan hidup dari firman Allah. Ya, nah, kita harus menabur menuai. Burung gagak tidak menabur menuai. Kita harus lebih dari burung gagak, menabur menuai benih rohani firman Allah. Nah, banyak kita mendengar dan dengar-dengaran pada firman Allah, sehingga menjadi iman di dalam hati kita. Kita hidup dari iman. Nah, begitu ya.
Kaum muda banyak aktivitas lain, tapi jangan lebih rendah dari burung gagak. Ayo menabur menuai. Apa ke sawah? Bukan sawah yang jasmani, yang rohani. Menabur menuai firman, nah itu lebih dari burung gagak. Gitu. Ada aktivitas dalam firman, mendengar dan dengar-dengar pada firman, sehingga menjadi iman di dalam hati kita. Nah ini hidup dari iman. Kalau kita hidup dari iman, sama dengan menambah satu hasta jalan hidup kita. Kalau tanpa iman tadi tidak bisa menambah, malah mengurangi, memperpendek umur, bikin sakit, khawatir itu. Nah, tetapi kalau kita hidup dari iman, sama dengan menambah sehasta satu langkah hidup kita, sehasta hidup kita. Itu sama dengan langkah-langkah iman kita. Langkah-langkah iman itu menentukan masa depan yang indah. Mendengar firman. Kalau sekolah, kerja, silakan. Tapi belum tentu menentukan masa depan. Ya, belum tentu. Ada yang gagal. Sekolah pinter tapi gagal. Ya, nah itu. Ada yang kerja gagal. Ya, itu belum tentu. Tapi kalau langkah-langkah iman, hidup dari iman, menambah sehasta hidupnya. Itu artinya kita hidup dalam langkah-langkah iman. Nah, itu yang menentukan masa depan kita di dunia sampai hidup kekal selama-lamanya. Sampai masuk lumbung kerajaan surga. Karena sekarang menabur menuai, nah nanti kita masuk lumbung kerajaan surga. Masuk kerajaan surga yang kekal. Semoga kita bisa mengerti. Nah, oleh sebab itu perhatikan cara mendengar firman Allah. Perhatikan cara mendengar firman Allah. Disebutkan di Injil Lukas 8, perhatikanlah cara mendengar firman Allah. Artinya mendengar firman Allah yang benar, benih yang benar, jangan racun. Perhatikanlah cara mendengar firman Allah. Artinya kita mendengar firman Allah yang benar, firman pengajaran yang benar, benih yang benar, makanan yang benar, jangan racun. Kalau yang didengar racun mati kita justru. Mendengar firman pengajaran benar, makanan rohani yang benar. Dan perhatikan cara mendengar. Nah itu mendengar dengan sungguh-sungguh dalam urapan Roh Kudus. Jadi saat-saat mendengar firman semacam ini sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Nah, supaya kita bisa mempunyai ukuran hasta, ukuran kerajaan surga, ukuran rohani, ukuran kerajaan surga sampai masuk kerajaan surga yang kekal. Nah, perhatikan cara mendengar firman. Perhatikan kuliah harus, perhatikan kerja harus, perhatikan apa saja harus. Tapi jangan lupa puncaknya perhatikan cara mendengar firman. Itu yang justru menentukan langkah-langkah hidup kita, masa depan kita. Sampai masuk kerajaan surga yang kekal. Bisa? Nah, jika kita mempunyai ukuran hasta, ukuran rohani yaitu iman, kita punya iman. Jika kita punya iman sama dengan punya ukuran hasta, ukuran rohani, maka kita dipakai dalam pembangunan tabernakel tadi secara rohani. Dulu tabernakel jasmani hasta itu satu tangan. Berapa kalau matematika 24, hampir 25 cm ya itu ya. Satu hasta ya. Yang matematika ini satu hasta, ukuran satu hasta ini satu tangan. Kira-kira hampir 45 ya salah saya ya, kira-kira 45 hampir setengah meter. Mana jago matematika ayo ya. Nah, itu jadi satu hasta hampir berapa 45 ya. Nah, ya 45 bukan 25, mohon maaf bukan ahli matematika ya. Jadi 45 cm 45 kira-kira itu hasta ya. Nah, jadi ditambah kan hastanya itu saja. Jadi ini yang menentukan masa depan kita. Kita dipakai dalam pembangunan tabernakel secara rohani. Dipakai dalam pembangunan tabernakel rohani, sekarang pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kita dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Mulai dari nikah, itu tubuh Kristus. Ayo layani.
Kaum muda harus melayani dalam nikah. Saya sebagai suami melayani, sebagai orang tua melayani dalam nikah. Dalam penggembalaan, kaum muda ayo jadi apa? Tim doa, antar penggembalaan nanti paling dekat di Square Ballroom nanti tanggal 29-30 di Surabaya. Ini antar gereja dari dalam negeri, luar negeri, datang. Ayo kita layani juga. Kita layani. Semoga kita bisa mengerti. Ayo kita melayani. Sampai nanti Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Untuk masuk kerajaan surga yang kekal. Lebih dari burung gagak. Tidak punya lumbung burung gagak. Kita punya lumbung kerajaan surga yang kekal. Makanya masuk. Harus punya hasta, menabur, menuai firman, sampai jadi iman. Itu hasta, punya ukuran hasta. Dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus, mulai nikah, layani. Jangan jadi sandungan dalam nikah, melayani nikah. Melayani penggembalaan, antar penggembalaan, sampai tubuh sempurna, menyambut kedatangan Yesus di awan permai, masuk lumbung kerajaan surga. Lebih dari burung gagak. Lihat tadi, nikah, penggembalaan lebih meningkat. Lebih meningkat pelayanan, lebih dipakai, lebih terangkat. Lebih terangkat, lebih dipakai lagi nikah, penggembalaan naik. Penggembalaan, antar penggembalaan naik. Antar penggembalaan tubuh sempurna naik sampai surga. Jadi kalau kita lebih dipakai, makin dipakai oleh Tuhan. Jangan takut, makin terangkat hidup kita. Amin. Semakin kita dipakai oleh Tuhan, semakin terangkat hidup kita. Sungguh-sungguh makanya. Jasmani sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, semua sungguh-sungguh, rohani sungguh-sungguh, layani Tuhan, makin terangkat kita. Semakin dipakai jangan takut, saya ini masih dalam rumah melayani, nanti di penggembalaan, nanti ke square, ya. Tidak apa-apa, makin dipakai makin terangkat hidup kita. Tuhan tidak pernah menipu kita semuanya. Nah ini ayo kita mau dipakai kegerakan Roh Kudus, hujan akhir, pembangunan tubuh Kristus, pembangunan kerajaan surga rohani, tubuh Kristus yang sempurna. Semua mau dipakai. Nah di dalam Matius 21, Sabtu lalu sudah saya terangkan, saya ulangi. Matius 21 ayat 1 sampai 5, itu kegerakan Roh Kudus hujan akhir itu digambarkan perjalanan Yesus terakhir ke Yerusalem. Ya, mari ketika Yesus dan muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai, bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah, kaum muda. Jadi saya ulang, kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus sempurna digambarkan sebagai perjalanan Yesus terakhir ke Yerusalem. Nah itu, jadi kegerakan Roh Kudus hujan akhir, pembangunan tubuh Kristus, arahnya menuju Yerusalem baru. Kalau dulu yang jasmani, Yerusalem jasmani. Yesus naik keledai secara jasmani menuju Yerusalem jasmani Timur Tengah. Sekarang dalam arti rohani, jika kita dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, pembangunan tubuh Kristus sempurna akan mengarah kepada Yerusalem baru. Kerajaan surga kekal, lumbung kerajaan surga yang kekal. Itu sasarannya yang dipakai kaum muda. Keledai bangsa kafir, kaum muda bangsa kafir kita semua. Nah, kaum muda ya dalam arti letterlek kaum muda. Kaum muda bisa juga orang tua tapi yang dibaharui terus. Nah, itu orang tua tapi dibaharui hidupnya. Seperti burung Raja Wali itu. Membaharui selalu bulunya. Nah, sudah tua-tua bulunya muda lagi. Nah, jadi muda lagi. Nah itu sama. Jadi kaum muda, keledai muda itu kaum muda bisa.
Tapi keledai muda orang tua tapi yang mau dibaharui terus oleh firman. Sama. Dipakai oleh Tuhan. Nah ini sasaran, ayo kaum muda. Ya, Tuhan mau pakai, ini paling dekat di Square Ballroom di Surabaya. Ayo mendaftar. Dari mana-mana silakan. Mendaftar. Nah, ditampung secara cuma-cuma kaum muda. Ayo semuanya. Kita bisa melayani Tuhan. Ya, itu arahnya ke Yerusalem baru. Nah, keledai ditunggangi oleh Yesus. Keledai muda ditunggangi, artinya ini suatu penyerahan diri sepenuh. Suatu penyerahan diri sepenuh. Kalau enggak, wah jangan ditunggangi, baru mau dipegang, ngamuk sudah. Nah, itu, ngerti ya? Nah, itu. Jadi ini penyerahan diri sepenuh. Jadi langkah-langkah keledai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus adalah langkah penyerahan diri sepenuh. Nah, kalau tidak menyerah kita tidak bisa ditunggangi. Nanti kalau aku ditunggangi nanti berat, nanti ini. Tidak bisa. Menyerah terserah Tuhan, sudah terserah. Nah, ini. Nanti kalau aku melayani belajarnya gimana? Aduh ada ulangan belajar. Aduh bagaimana ini masih di gereja. Aduh itu tidak menyerah. Penyerahan diri sepenuh. Ditunggangi oleh Tuhan. Ya sudah tunggangi, berat ya terserah Tuhan. Penyerahan diri sepenuh. Ayo kita belajar langkah-langkah penyerahan diri sepenuh. Contoh penyerahan diri sepenuh adalah pribadi Yesus sendiri. Nah ini contohnya penyerahan diri sepenuh itu pribadi Yesus. Ayo kita menyerahkan diri seperti Yesus menyerahkan diri. Itu baru bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, contoh penyerahan diri sepenuh adalah pribadi Yesus. Ya, ada 3 tahap. Ada 3 tahap penyerahan diri sepenuh dari Yesus. Ada 3 tahap penyerahan diri sepenuh dari Yesus. Ada 3 tahap penyerahan diri sepenuh dari Yesus. 1, baptisan air. Loh, ini kalau mau dipakai, ditunggangi Yesus, penyerahan diri mulai dari baptisan air. Harus baptis dulu. Baptisan air. Matius 3, 13 sampai 16. Matius 3, 13 sampai 16. Lalu datanglah Yesus, atau sampai 17 boleh. Lalu datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Yohanes Pembaptis tahu diri. Yesus lebih tinggi dari dia. Yesus datang mau aduh, terbalik Tuhan, terbalik. Seharusnya aku yang dibaptis. Nah, tapi Tuhan bilang apa? Ini penyerahan diri. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah ini penyerahan diri sepenuh dari Yesus, tahap pertama baptisan air. Dalam baptisan air, Yesus menyerahkan harga diri, gengsi. Nah, kalau mau melayani tidak boleh gengsi. Oh melayani cuma bersih-bersih gereja, kok nak khotbah saja aku ini. Nah, itu tidak boleh gengsi. Penyerahan harga diri atau gengsi. Ya, jadi Yesus mau dibaptis oleh Nabi Yohanes Pembaptis, sekalipun Nabi Yohanes Pembaptis lebih rendah dari Yesus. Nah, ini penyerahan harga diri, gengsi. Gengsi. Ya, nah, praktek penyerahan harga diri atau gengsi. Praktek penyerahan harga diri, gengsi. Mau mengaku dosa. Nomor 1. Nah, gengsi loh mau ngaku dosa. Ayo ngaku siapa yang salah. Siapa? Biar salah. Nggak mau. Ini praktek penyerahan harga diri atau gengsi. Mau mengaku dosa dan segala kekurangan-kekurangan. Kepada Tuhan, kepada sesama. Kepada Tuhan mungkin masih agak gampang. Karena tidak ada yang tahu. Banyak orang cuma bisi, Tuhan ampuni saya, ampuni saya. Nah, sudah ya. Nah, tapi kalau kepada orang, minta maaf teman, wah gengsi. Apalagi anak SMP, SMU, wah. So, ya, gengsi, ya, itu kau dulu, jangan aku. Ya, itu. Ayo mulai belajar mengaku dosa,
kepada Tuhan, kepada sesama, vertikal, horizontal. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Nah, ya. Kemudian kedua, mau mengakui pemakaian Tuhan kepada orang lain. Bukan cuma saya yang dipakai, orang lain juga dipakai. Nah, jangan iri-iri, ya. Jangan iri, jangan persaingan dalam melayani Tuhan. Mengakui orang lain juga dipakai. Nah, mau mengakui pemakaian Tuhan pada orang lain. Nah, Yesus mengakui bahwa Yohanes Pembaptis dipakai untuk membaptis. Makanya dia rela dilayani. Nah, saudara, mau dibaptis. Karena ini pemakaian Tuhan. Nah, sama-sama kita ya, semua dipakai. Ada yang main musik, ada yang nyanyi, ada yang semua dipakai oleh Tuhan. Kita akui. Kalau nanti ada yang ditunjuk solo, ada yang nah ini, oh ya dia dipakai. Ini diakui. Saya bagian anunya, backgroundnya. Nah, itu. Kalau enggak ada backgroundnya juga enggak bagus. Nah itu semua begitu ya. Baik, kemudian berani menerima kenyataan dalam hidup ini. Berani menerima kenyataan yang ada dalam hidup ini. Berani menerima kenyataan yang ada dalam hidup. Wah, saya cita-cita ini. Tahu-tahu kok ini. Maksudnya kita itu cita-cita ini. Wah, ini. Tapi kok ya pandangan kok cuma ini. Belum tentu. Ya, dianggap ya cuma ini. Tapi Tuhan bisa tolong kita. Yang sebaliknya ini. Nah, bisa-bisa Tuhan tahu. Bisa-bisa kita jatuh kalau di situ. Ya, bisa-bisa jatuh kita kalau di situ. Nah, itu ya, Tuhan tolong kita semua. Ya, nah ini ayo sungguh-sungguh. Ya, jadi mau berani menerima kenyataan yang ada dalam hidup ini. Jangan sombong-sombong, ada orang sombong. Ya. Ditanya hamba Tuhan, Om berapa di sana Om jemaat? Nah, saya enggak sengaja menanya. Ya maksudnya ya karena jauh ingin tahu. Ya waktu itu saya masih pengerja atau digending ya. Ya sedikit juga kok kalau secara manusia. Wah, kalau di daerah kami susah memenangkan jiwa. Kalau di Jawa gampang loh. Aneh anunya, jawabannya. Ya. Enggak sinkron dengan pertanyaannya. Nah itu seringkali kita tidak mau mengakui, tidak mau menerima kenyataan yang ada dalam hidup. Ayo tidak apa-apa, tidak masalah. Itu penyerahan harga diri, gengsi. Nah, hasilnya langit terbuka. Begitu Yesus masuk baptisan, langit terbuka. Roh Kudus bagaikan burung merpati turun ke atas. Nah ini kita juga. Dalam baptisan air kita menyerahkan gengsi, harga diri, maka langit terbuka, Roh Kudus turun bagaikan burung merpati. Nah, ini artinya Roh Kudus mengurapi kita, sehingga kita bisa menuruti kehendak Tuhan, yaitu hidup dalam kebenaran, dalam ketulusan hati, hidup dalam kebenaran, ketulusan hati. Nah, benar, tulus, kebenaran, ketulusan hati. Nah, sehingga kita dipakai menjadi senjata kebenaran. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar. Nah itu, kita hidup benar dulu, hidup dalam ketulusan, merpati tulus, maka kita akan dipakai menjadi senjata kebenaran. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah melayani Tuhan dengan setia benar, sehingga berkenan kepada Tuhan. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku. Hidup yang berkenan, pelayanan yang berkenan, hidup berkenan kepada Tuhan. Nah itu langit terbuka, Roh Kudus diturunkan. Ayo hari-hari ini kita ingat ya, setelah merayakan hari Pentakosta, merayakan hari kenaikan Tuhan ke surga, 10 hari kemudian ada pencurahan Roh Kudus. Nah, besok pagi itu, kalau dihitung sekarang, kan hari Kamis yang lalu ya, kenaikan Tuhan 3 hari, Minggu ditambah 7 hari. Nah, besok, datang ya besok ya, nah, hari Pentakosta besok. Salah satu hari raya, Paskah sudah, sekarang Pentakosta, salah satu hari raya kita. Natal, Paskah, Pentakosta, Jumat Agung, kematian Tuhan. Nah, ayo kita rayakan besok. Datang ya
besok jam 7 kurang 10 di sini pagi. Di Surabaya 11 kurang sedikit di WR4 Surabaya. Di Medan jam 19.15 malam di Medan. Ya, kita bertemu besok ya semuanya. Ayo merayakan hari Pentakosta. Ini Roh Kudus dicurahkan supaya apa? Supaya kita bisa hidup benar. Tanpa Roh Kudus tidak bisa benar kita. Tidak bisa maunya sendiri. Tapi Roh Kudus ini menuntun kita pada kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa hidup benar, hidup tulus. Kita dipakai menjadi senjata kebenaran. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Yang setia benar. Setia benar. Setia benar, berkenan kepada Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Yang kedua, setelah dibaptisan air, penyerahan gengsi, harga diri, Yesus menyerah di Taman Getsemani. Yang kedua di Taman Getsemani. Markus 14, 32-36. Markus 14, 32-36. Lalu sampailah Yesus dan muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus pada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jaga. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Sedih, susah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Yesus masih bergumul supaya cawan lalu, salib lalu. Tidak salah memang. Kok mau disalib, bagaimana ini? Ya, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini dariku, salib, lalukan salib. Jangan saya disalib, saya tidak salah. Ya memang tidak berdosa. Tetapi, untunglah, dia menyerah. Dia tunjukkan, kehendak saya gini. Ya lalukan salib, karena kan saya tidak salah. Tetapi, janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Terjadi. Ini, penyerahan kehendak diri sendiri. Kepentingan diri sendiri. Tadi penyerahan harga diri, gengsi. Sekarang penyerahan kehendak diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Lewat doa penyembahan. Tadi baptisan air, gengsi, harga diri. Ayo, banyak orang tidak mau dibaptis, gengsi. Harga diri. Sekarang penyerahan kehendak diri sendiri, kepentingan diri sendiri lewat doa penyembahan. Di ayat 34 tadi, sedih, susah. Ini gambaran kepada kita, pelajaran. Jadi selama kita masih mempertahankan kehendak diri sendiri, kepentingan diri, maka yang timbul perasaan khawatir, susah, itu belum menyerah. Khawatir nanti kalau, susah kita, aduh bagaimana ini, sedih, susah, takut, sedih. Khawatir, takut, susah, sedih. Itu kalau mempertahankan kehendak sendiri. Selama kita masih mempertahankan kehendak sendiri, kepentingan diri sendiri, akibatnya khawatir, takut, susah, sedih. Sedih. Itu sama dengan memelihara duri-duri. Kalau kita memelihara kepentingan sendiri, tidak diserahkan, sama dengan memelihara duri-duri. Memelihara duri-duri. Selalu tertusuk duri, sesusah, sedih, stres. Itu karena kepentingan diri sendiri masih dipertahankan, kehendak diri sendiri dipertahankan. Kita sama dengan memelihara duri-duri. Jalan kena duri. Bagaimana enak? Aduh kena. Ini seperti selalu tertusuk duri. Sampai kepalanya tertusuk duri. Sebenarnya Yesus yang sudah tertusuk duri. Kita seringkali tertusuk duri, stres dan lain-lain. Karena tidak menyerahkan kehendak diri, masih mempertahankan kepentingan diri sendiri, kehendak diri sendiri. Contohnya Marta. Marta ini sibuk melayani tapi dengan kepentingan sendiri, akibatnya susah, sedih itu Marta. Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Lukas 10 ayat yang perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, iman.
Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah ini, saudara, jadi Marta sibuk melayani, tetapi dengan kepentingan diri sendiri. Kehendak diri sendiri, bukan sesuai firman. Bukan sesuai kehendak Tuhan, bukan sesuai firman, tidak dengan iman, tanpa iman. Itu firman itu iman. Nah, makanya dengar firman dulu baru melayani. Banyak yang salah, tidak mau dengar firman melayani. Nah, itu salah, kehendak diri sendiri. Nah, saudara, ayo, Marta sibuk melayani tapi dengan kepentingan sendiri, kehendak diri sendiri. Saudara, tanpa firman Allah, tanpa iman, akibatnya khawatir, susah, sedih. Saudara, kalau dibiarkan sampai binasa nanti, lebih rendah dari burung gagak. Nah, jadi Tuhan tidak lihat pelayanannya dulu, sibuknya dulu, mendengar firman dulu. Nah, itu imannya dulu, supaya tidak lebih rendah dari burung gagak, lebih tinggi dari burung gagak. Itu ya. Nah, lain dengan Maria tadi. Maria menyerahkan kehendak diri, kepentingan diri, sehingga dia dapat menerima kehendak Tuhan. Dia mau mendengaran pada firman, perkataan Tuhan, firman pengajaran benar. Maria menyerahkan kehendak diri, kepentingan diri sendiri, sehingga bisa menerima kehendak Tuhan, firman Allah. Saudara, menerima firman Allah, taat pada firman, mendengar dan dengar-dengaran. Nah, itu iman. Nah, Maria melayani dengan iman, bukan tanpa iman, dengan iman. Mulai mendengar firman, makanya harus mendengar firman. Perhatikan cara mendengar firman. Itu menentukan semua, jasmani, rohani kita ditentukan dari mendengar firman. Loh kok bisa Loh, dunia ini diciptakan oleh firman. Tuhan lewat menjadilah terang. Jadi hidup di dunia ya firman aja. Dunia diciptakan oleh firman. Nah, kita hidup di dunia oleh firman. Makanya sangat salah. Semangat melayani. Tapi kalau firman loyo. Wah, firman tidak perlu. Terserah. Siapa yang mau khotbah, terserah. Wah, gawat ini. Menghasilkan marta-marta. Hanya melayani dalam duri-duri. Khawatir, baru duit sudah khawatir. Ayo kita ngadakannya, baru minta-minta sudah. Khawatir duit. Mana benarnya? Mana ada benarnya? Bukan dengan iman. Mulai dengan mendengar firman. Sungguh-sungguh. Perhatikan cara mendengar. Nah, bukan berarti, wah sombong. Ada duit. Enggak. Dari dulu saya. Enggak punya apa-apa. Tinggalkan semua pekerjaan. Saya disuruh kemana-mana. Enggak dikasih duit. Harus bisa. Kan dengan iman. Harus bisa. Dengan iman. Ada saja. Tuhan bekerja dengan iman. Nah itu sungguh-sungguh. Nah, ayo sungguh-sungguh ya. Tuhan tolong semuanya. Jadi Maria melayani, menyerahkan kehendak diri sendiri. Nah, ia dapat menerima kehendak Tuhan, menerima firman Allah. Iman. Nah, menjadi iman dalam hidup. Hasilnya, nah coba ayat yang ke-42 tadi belum. Ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Menerima bagian yang terbaik. Yang terbaik dalam hidup itu firman. Mendengar firman itu yang terbaik. Menjadikan semua baik dalam hidup kita. Percayalah kaum muda. Percayalah. Bagian yang terbaik menerima firman. Ibadah ini baik semua. Tapi yang terbaik mendengar firman. Mendengar firman. Nah, itu menjadikan semua baik dalam hidup kita. Yang tidak dapat diambil daripada apa tidak kekal. Firman itu yang terbaik, kekal. Itu yang harus dicari lebih dahulu. Jadi ibadah yang dicari ada firman, bukan pertunjukannya, bukan firman yang dicari. Itu yang terbaik, yang kekal selama-lamanya. Nah, semoga kita ya, ayo. Nah, kalau kita Lukas 22 42-43. Ini langit terbuka juga dalam doa penyembah. Tadi dalam baptisan air langit terbuka, roh bagaikan burung merpati
turun ke atas Yesus, turun ke atas kita. Sehingga kita bisa hidup benar, tulus hati, hidup benar, hidup dalam ketulusan. Kita dipakai menjadi senjata kebenaran. Ya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia benar, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, sekarang lewat doa penyembahan, malaikat datang. Ya Bapakku, tadi ya, itu seruan Yesus. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Begitu Yesus menyerahkan kehendaknya, maka seorang malaikat dari langit, berarti langit terbuka, malaikat turun kepadanya, memberikan kekuatan. Dulu Yesus langit terbuka, malaikat turun. Sekarang kepada kita, langit terbuka, malaikat turun, itu artinya Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Ya, dulu malaikat turun, sekarang Roh Kudus dicurahkan kepada kita sekalian. Nah, memberi kekuatan kepada kita. Sehingga Roh Kudus dicurahkan kepada kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, sehingga Roh Kudus ya dicurahkan. Langit terbuka, Roh Kudus dicurahkan kepada kita semua. Nah, ini Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Sehingga untuk apa? Nah, Sakaria 4 ayat 6 memberi kekuatan untuk meratakan gunung-gunung, halangan-halangan, rintangan. Tadi dipakai Tuhan ya, menjadi senjata kebenaran. Ada halangannya, ada gunung-gunung. Tuhan Yesus juga ada halangan, rintangan. Malaikat datang. Waktu dia berdoa, malaikat memberi kekuatan. Kita juga. Maka berbicara, ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyi. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta. Siapakah engkau? Gunung yang besar. Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus-bagus sekali batu itu. Ini pembangunan tubuh Kristus. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel meletakkan dasar rumah ini, rumah jasmani, sekarang rumah rohani tubuh Kristus, tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepada. Jadi Roh Kudus memberi kekuatan ekstra untuk mengalahkan, untuk meratakan gunung-gunung, mengalahkan segala rintangan halangan apapun, segala rintangan halangan apapun, sehingga kita tetap dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus sempurna. Banyak halangan rintangan, ke Surabaya mungkin halangan rintangan. Ayo banyak menyembah, doa menyembah. Ya, mungkin melayani di penggembalaan, pekerjaan menghalangi, jangan menyerah kalah. Jangan ya kerjaan ini, ya kuliah. Ada orang, Om saya kena jadwal kuliah, Om. Sampai jam berapa? Aduh tinggal sedikit. Datang sambil berdoa. Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Begitu, jangan menyerah. Jangan menyerah kalah, tapi menyerahkan diri kepada Tuhan, kehendak kita kepada Tuhan. Tuhan kehendak-Mu ya. Biar kekuatan Roh Kudus meratakan gunung-gunung, menyelesaikan semua halangan rintangan bagi kita semua, yang mustahil bagi kita, sehingga kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Lihat batu, mulai dari batu dasar tadi itu saja. Itu saja ayat yang ke-8, ayat 7 ya. Bagus sekali batu itu, indah sekali. Hidup kita indah. Dipakai Tuhan itu indah. Tadi meningkat. Semakin dipakai semakin meningkat. Itu indah, bagus, itu indah sekali batu. Hidup kita menjadi indah. Dipakai Tuhan. Kalau terhalang, enggak indah lagi, enggak bagus lagi. Ayo berjuang. Halangan apapun, ayo kita berjuang. Lewat doa penyembahan. Ditambah doa puasa, doa. Jangan takut. Jangan khawatir. Khawatir kalah dengan burung gagak nanti. Jangan. Apapun halangannya, rintangannya. Ayo Tuhan beserta kita. Amin. Meratakan gunung-gunung. Segala halangan. Kita bisa dipakai, hidup kita menjadi indah. Roh Kudus. Ini janji Tuhan, Roh Kudus. Malam ini langit terbuka, Roh Kudus akan dicurahkan. Saat baptisan air ada Roh Kudus, saat doa penyembahan ada Roh Kudus. Terakhir, ketiga, penyerahan yang ketiga di kayu salib. Nah, ini ya, penyerahan yang ketiga di kayu salib. 3 tahap
penyerahan Yesus. Mulai di baptisan, menyerahkan gengsi, harga diri, ada langit terbuka, Roh Kudus menolong. Roh Kudus memberikan kebenaran, membuat kita hidup benar, tulus dipakai oleh Tuhan. Menjadi senjata kebenaran. Hamba Tuhan yang setia benar berkenan. Kemudian menyembah, menyerahkan kehendak diri, yang terbaik hidup itu. Yang terbaik, yang kekal itu firman. Kita terima, maka kita dipakai. Ada kekuatan Roh Kudus untuk mengalahkan, untuk meratakan gunung. Halangan, rintangan apapun kita tetap dipakai. Dalam pembangunan tubuh Kristus sampai sempurna nanti. Dan kita hidup ini semakin indah di hadapan. Bagus, bagus sekali. Bagus, itu tadi. Ya, lagi ulangi ayat 7 tadi, Sakaria 4. Bagus, bagus sekali. Peningkatan. Mulai bagus, bagus sekali. Bukan bagus, kurang bagus, tidak bagus, elek. Bukan, tapi bagus, bagus sekali. Terus sampai sempurna hidup kita. Amin. Nah, itulah Roh Kudus yang tolong. Ayo, ada halangan melayani. Nah, tadi, aduh sulit mau hidup benar sulit mau tulus ya memang mau hidup benar, aduh banyak halangan Sudah mau ndak nyontek, aduh ngelirik lagi Nah, ya Roh Kudus yang tolong. Nggak ada kekuatan lain, Roh Kudus yang menolong. Ya, ayo terakhir sekarang. Yesus di kayu salib, Filipi 2, 8-9. Filipi 2, 8-9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi ini yang terakhir, tahap yang terakhir penyerahan Yesus di baptisan, di doa Getsemani, doa penyembahan, dan terakhir di kayu salib. Yesus taat sampai mati di kayu salib. Penyerahan diri sepenuh. Penyerahan gengsi, penyerahan kehendak diri, harga diri, kehendak diri, kepentingan diri. Kedua, ketiga penyerahan diri sepenuh. Taat sampai mati di kayu salib. Penyerahan diri sepenuh. Taat sampai mati di kayu salib itu penyerahan diri sepenuh. Ayat 8, ayat 9, ia ditinggikan, naik ke surga. Langit terbuka, Yesus naik ke surga. Langit terbuka, Yesus ditinggikan, sangat meninggikan sampai di tahta surga, naik ke tahta surga. Untuk apa? Satu, masih ingat ya kebaktian kenaikan, menyediakan tempat bagi kita di surga. Dia sedang menyediakan tempat. Dia ditinggikan, naik ke surga. Untuk apa? Bukan untuk nganggur, bukan. Menyediakan tempat bagi kita di surga, satu. Kedua, mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Mencurahkan Roh Kudus. Sebab dia tahu kelemahan-kelemahan kita semua. Mencurahkan Roh Kudus. Nah, langit terbuka. Yesus naik untuk menyediakan tempat. Kalau sudah selesai tempat, ia akan datang kembali kedua kali untuk membawa kita, mengangkat kita ke tempat di mana dia berada. Yang kedua, dia tahu kelemahan kita, dia curahkan Roh Kudus kepada kita semuanya. Nah, oleh sebab itu, ayo kita mencontoh Yesus. Kita harus taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Kalau Yesus taat sampai mati di kayu salib, kita taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara. Selalu kasih contoh Abraham, sembelih anakmu. Nah itu daging bersuara. Sembelih anakmu, jangan Tuhan, lembu aja, itu daging bersuara. Sembelih anakmu, oh iya Tuhan, nah itu daging tak bersuara. Nah, ayo suruh nyembelih apa kita ini? Nah, seringkali aku suruh nyembelih apa kita ini? Taat apa enggak? Jangan-jangan menyembelih pacar. Nah, sembelih pacarmu. Bagaimana? Nah, karena tidak sesuai firman umpama. Nah, pacarnya tidak sesuai firman, tidak ini, ayo sembelih. Nah, selesaikan. Nah, nanti tidak dapat lagi. Nah, daging sampai taat sampai daging tak bersuara. Taat sampai daging tak bersuara. Nah, ayo ya, Tuhan tolong kita semua. Nah, kalau taat itu tempatnya Roh Kudus. Taat dengar-dengar, Roh Kudus dicurahkan kepada kita
semuanya. Mari Kisah Rasul pasal 5. Nah, hati kehidupan yang taat itu tempatnya Roh Kudus. Roh Kudus hanya berseru, ya Aba, ya Bapa. Dari kehidupan yang taat itu tempatnya Roh Kudus. Nah, 5:32, Kisah Rasul 5:32. Kisah Rasul 5:32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Nah, Roh Kudus dicurahkan. Kalau kita taat, langit terbuka, Roh Kudus dicurahkan. Taat sampai daging tak bersuara. Ayo, disuruh sembelih apa kita ini sekarang? Sembelih nyontek. Itu, wah nilainya hebat-hebat tapi nyontek terus. Sembelih, mungkin nilainya drop, tapi taat. Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus. Kegunaan Roh Kudus. Terakhir saja, kegunaan Roh Kudus. Titus pasal 3 ayat 5. Mujizat. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, itu baptisan air sudah, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus mengadakan mujizat secara rohani. Mujizat terbesar yaitu membaharui kita, mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Yaitu mulai dengan kuat teguh hati. Nah, ini menanti Tuhan, kuat teguh hati untuk menanti kedatangan Tuhan. Nah ini tadi Yesus naik ke surga, menyediakan tempat. Nah, sesudah selesai Dia akan datang untuk mengangkat kita di tempat. Kita menanti kedatangan Tuhan. Tapi banyak lemah, dikasih Roh Kudus oleh Tuhan. Supaya apa? Mujizat terjadi, kita menjadi kehidupan muda, hamba Tuhan pelayan yang kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Artinya kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Tetap pegang teguh firman pengajaran yang benar, iman yang benar. Tetap pegang teguh firman pengajaran, iman dipertahankan. Nah, sehingga kita tetap hidup benar, hidup suci. Nah, kita sering kalah melawan dosa. Nah, tadi pegang teguh pengajaran yang benar. Itu iman yang benar. Jangan diombang-ambing ajaran palsu, ajaran lain. Nah, kita sering ingin mendengar yang lain. Ini kita tidak sadar bahwa iman kita sudah gugur. Seperti Hawa, tidak sadar dia. Suara Tuhan, jangan kau makan buah ini. Satu, yang lain boleh. Dengar suara ular. Tidak sadar, tahu-tahu sudah ngambil. Sudah jatuh, tidak sadar. Kalau sadar kita tahu, tidak sadar. Karena pikiran ini disesatkan, diperdaya. Nah, istilah diperdaya ular. Kalau diperdaya itu tidak sadar. Nah, ada orang yang diperdaya, ambil HP-mu, mana nomor rekeningmu, ya transfer, cerak-cerak, katanya begitu orang cerita. Tahu-tahu, lah. Tapi terlambat, sudah tidak bisa, hilang. Loh itu juga mendengar firman. Kita, wah tidak apa-apa. Tahu-tahu sudah hilang. Baru sadar, lah sudah hilang. Jangan, pegang teguh. Sekali lagi, bukan tidak boleh ibadah di mana, bukan. Tidak boleh dengar yang tidak benar, itu yang tidak boleh. Kalau tidak benar, buat apa? Ada dosen, wah ini ada dari luar negeri, jangan-jangan luar planet. Tapi 2 tambah 2 5. Mau dengar? Apa gunanya? Dari luar planet pun apa gunanya 2 tambah 2 5? Tidak lulus kita. Nah, jangan dibodohi. Kuat teguh hati hari-hari. Kuat teguh hati. Tetap pegang teguh pengajaran benar. Iman yang benar. Jangan diombang-ambing oleh ajaran palsu, oleh gosip, dan lain-lain. Ajakan teman, dan lain-lain. Jangan. Tuhan tolong kita semua. Sehingga kita tetap hidup benar, hidup suci. Tidak terpengaruh juga oleh dosa-dosa. Ingat, ajaran palsu dan dosa satu. Kalau sudah kena ajaran palsu, dia diseret dosa, sampai puncak dosa. Kita hidup benar, hidup suci, tidak terpengaruh oleh dosa sampai puncak dosa. Dosa makan, minum, kawin, mengawinkan. Nah, Tuhan tolong kita. Ini kuat teguh hati. Kuat, tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tidak loyo. Apapun yang kita hadapi, tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir. Ini kuat teguh hati.
Tetap percaya, berharap Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau Tuhan tidak menolong saya tetap tidak menyembah patung. Saya tetap menyembah Tuhan. Nah ini kuat teguh hati. Ada Roh Kudus di dalam kita. Amin. Taat dengar-dengaran, ada Roh Kudus, kuat teguh hati. Menghadapi apapun. Sampai menghadapi kedatangan Tuhan kedua kali. Nah ini kegunaan Roh Kudus. Semoga kita mengerti. Hasilnya, mujizat jasmani juga terjadi. Kalau mujizat rohani kita kuat teguh hati, mujizat jasmani juga terjadi. Mujizat jasmani juga terjadi. Semoga kita bisa mengerti. Yang pertama, hasilnya, di dalam 1 Tawarikh 19:13. 1 Tawarikh pasal 19. Ini peperangan waktu itu, Kuatkanlah hatimu. Mari kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik. Tuhan melakukan yang baik di matanya. Tuhan melakukan yang baik. Ini peperangan melawan Bani Amon dan Aram yang begitu kuat. Wah, tidak mungkin. Tapi ini di sini. Kuatkan Daud berperang. Tidak mungkin musuhnya terlalu kuat. Kuatkan, teguhkan hati. Kalau kita kuat teguh hati, hasilnya Roh Kudus yang berperang. Tadi Roh Kudus membaharui, kuat teguh hati. Mujizat jasmani rohani. Sekarang mujizat jasmani. Roh Kudus berperang ganti kita. Menghadapi apapun juga. Sehingga kita menang. Semua selesai, semua masalah selesai. Roh Kudus sanggup menyelesaikan. Menang itu berarti Roh Kudus sanggup menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Roh Kudus sanggup menjadikan semua berhasil dan baik, berhasil indah. Semua yang terindah, pada waktu terbaik, terindah. Roh Kudus sanggup untuk menjadikan semua berhasil dan baik. Berhasil dan indah pada waktunya. Yakin, kuat, teguh hati. Hari-hari. Ayo mata masih melihat, wah kok sulit kok ini, ayo jangan takut. Yang penting ikuti penyerahan diri, mau dipakai oleh Tuhan. Langkah iman kita ini semua. Mau ditunggangi oleh Tuhan dengan penyerahan baptisan air. Penyerahan dalam baptisan air. Penyerahan gengsi. Ayo hidup benar kita. Senjata kebenaran. Kemudian banyak menyembah Tuhan. Supaya kuat menghadapi halangan rintangan. Yang ketiga taat. Supaya kuat teguh hati. Roh Kudus memberikan kuat, mengubahkan kita menjadi kuat teguh hati. Mujizat jasmani. Menang. Selesai masalah. Berhasil dan indah. Ada satu lagi, di dalam Yohanes 16:33 ada damai sejahtera, hidup bahagia, damai. Semuanya ini kukatakan padamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kuat teguh hati menghadapi dunia dengan segala pengaruhnya, dunia dengan segala kesulitannya, dengan segala kejahatan, kenajisan, dengan segala aniayanya, kita menang. Damai sejahtera. Nah, Roh Kudus memberi kemenangan atas dunia dengan segala pengaruhnya. Nah, nanti sampai aniaya, sengsara, pengaruh dunia, kita tetap damai sejahtera. Enak, ringan, bahagia, wajah berseri. Oh, itulah kaum muda. Roh Kudus tolong kita. Terakhir, 1 Tesalonika pasal 3:13. Kalau Tuhan datang, kita kuat teguh hati, kita akan disempurnakan seperti Yesus untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali, masuk lumbung kerajaan surga. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Kalau Yesus datang kedua kali, Roh Kudus mampu mengubahkan kita sampai sempurna, tak bercacat celah. Sama mulia dengan Yesus, kita menjadi mempelai wanita yang siap menyambut tubuh Kristus sempurna, mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai sampai masuk lumbung kerajaan surga kekal selamanya. Yerusalem. Oh Tuhan tolong kita. Ayo, saya tahu kelemahan saya. Sadar. Ya, kaum muda tahu, sadar. Apalagi oleh firman. Siapa yang bisa menolong? Ya Roh Kudus, tidak ada lain. Ini janji Tuhan.
sadar secara rohani, aduh Tuhan, tidak ada nilai hasta mungkin, tidak ada nilai rohaniku. Kalau perkara rohani aku tidak mau rugi, apa itu? Ya. Aku mungkin sudah loyo perkara rohani, aku sudah jatuh. Ya, ayolah Roh Kudus yang tolong kita. Mungkin perkara jasmani, aku sudah belajar kok susah ini. Roh Kudus, tinggal Roh Kudus, tidak ada lain. Tetap belajar tetapi Roh Kudus yang menolong. Tidak ada yang lain. Yang mustahil. Ya, mungkin masa depan, aduh bagaimana ini. Ayo, biar Roh Kudus yang tolong kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Mari. Haleluya, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Jangan keluar kalau tidak butuh sangat. Ayo Roh Kudus mau dicurahkan. Dimanapun, di Surabaya, di Medan, ayo sungguh-sungguh. Menyanyi sungguh-sungguh. Buka hati, buka suara. Oleh Roh-Mu ya Tuhan, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Ulangi lagi. Haleluya. Melawan yang jasmani, rohani, dosa-dosa, kuatkanku ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya. Dengan Tuhan, dengan tundukkan kepala. Haleluya, haleluya Yesus. Orang tua terbatas, tidak bisa menolong. Roh Kudus, tangan Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun, sanggup menolong saya, kaum muda dimanapun berada. Oh haleluya, haleluya. Buka hati, buka suara, tundukkan kepala, konsentrasi. Biar ribut keras datang, ulangi. Haleluya, tutup mata semua. Haleluya. Kami kalah dengan terpaan angin gelombang, dosa-dosa, pencobaan. Kami sering bimbang, kami sering jatuh. Biar ribut keras datang dengan haleluya. Mohon pada Tuhan, janji Tuhan, Roh Kudus akan dicurah. Di sini di Surabaya, Medan, dimanapun saudara berada. Oh haleluya, haleluya, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, dari atas, haleluya, kuatkanlah. Semua tutup mata. Ada yang butuh Roh Kudus, mau maju ke depan di sini di Medan, Surabaya. Satu orang tidak apa-apa, jangan tutup jalan. Ayo naik ke atas, ayo datang kepada Tuhan. Jangan gengsi, jangan harga diri dipertahankan. Kita butuh Roh Kudus, kehendak diri diserahkan. Oh, seluruh hidup diserahkan, taat dengan Dia. Roh Kudus akan menolong. Haleluya. Oh, haleluya. Ayo, yang lain boleh duduk, boleh berlutut di tempat, silakan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Jamaah Roh Kudus, jamaah.
Di sini di Surabaya, Medan, di mana, di luar negeri, dimanapun, di depan laptop dan lain semua, di depan HP dan lain-lain. Ada Roh Kudus, ada Roh Kudus. Tuhan tahu kelemahan kita, kelemahan kaum muda. Oh, ada Roh Kudus. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Jama Roh Kudus, jama Roh Kudus, jama Roh Kudus. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawaka, 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 ya lawaka. Jama Roh Kudus, jama. Oh, jama. Kami tak mampu. Saya tak mampu juga, Roh Kudus. Oh, haleluya, beri kemenangan, beri kekuatan, Roh Kudus. Oh, haleluya. Ya lawaka, 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 ya lawaka. Jama Roh Kudus, penuhi Roh Kudus, jama dimanapun kami berada, jama, haleluya, jama Roh Kudus, haleluya, oh haleluya, haleluya, mujizat terjadi, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, ya lawaka, jama, Roh Kudus, jama, penuhi kami, Roh Kudus, haleluya, 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 oh haleluya, 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 ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, jama Roh Kudus, jama kami, haleluya, oh haleluya, ya lawaka, ya lawaka, haleluya, 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 ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, haleluya, jama Roh Kudus, jama baharui kami, oh beri kemenangan kami, haleluya, 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 ya lawaka, 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 ya lawaka. Kami tak mampu, saya sendiri tak mampu, Tuhan. Kau muda tak mampu, Tuhan. Haleluya, haleluya, jama Roh Kudus, jama. Kuatkan kami, teguhkan kami, Roh Kudus, haleluya, 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 ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka. Janjimu Tuhan, pencurahan Roh Kudus bagi kami semua. Janjimu tidak berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang diulurkan. Apa kebutuhan kita? Mungkin jatuh, mungkin gagal, mungkin loyo dalam rohani. Tidak ada perhatian sama sekali. Tidak punya hasta sama sekali. Lebih rendah dari burung gagak. Dan lain-lain. Mungkin najis, mungkin apa. Ayo ada Roh Kudus. Di mana di sini Medan, Surabaya, di mana-mana. Angkat dua tangan ke atas. Secara pribadi pelan-pelan. Serahkan pada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Yesus haleluya. Jama Roh Kudus jama kami. Jama Roh Kudus jama kami. Oh haleluya. Jama Roh Kudus jama kami. Jama ya lawaka 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 ya lawaka.
jamah Roh Kudus, jamah kami, jamah semua, haleluya. Mujizat terjadi, pembaruan terjadi Tuhan. Kami menjadi manusia rohani Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih mempunyai hasta Tuhan. Hanya untuk Tuhan hidup kami. Terima kasih sampai kesempurnaan. Turunkan tangan, kembali ke tempat masing-masing. Haleluya, tidak ada yang mustahil bagi Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di tengah kami. Terima kasih. Gembalakan kaum muda di sini WR4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, Patra Kuningan 14 Jakarta yang tergambar jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran benar. Dalam negeri, luar negeri, Engkau tolong semua Tuhan. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa jamahan tangan-Mu, tangan Roh Kudus, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua. Membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami jadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa yang sudah undur datang kembali. Jiwa baru datang kepada Tuhan, membalaskan berkat berlipat kali ganda. Pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun. Buka jalan semua. Tuhan tolong, Roh Kudus tolong. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Yang sudah loyo, kering dan lain-lain. Ku gairahkan kembali. Gairahkan sungguh-sungguh. Yang tidak bisa dinasehati, lain keras hati. Gairahkan lagi Tuhan. Dalam yang rohani. Tuhan tolong semua. Terima kasih. Terima kasih. Demikian pergumulan dalam Tuhan yang bekerja. Tuhan berkati semua kaum muda, apa yang diusahakan kerjakan. Buka firman, buka jalan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tolong Tuhan. Hutang piutang tolong semua. Engkau tolong. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Yang membutuhkan pekerjaan, mencari pekerjaan. Buka firman, buka jalan. Berikan yang terbaik, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah beri hikmat-Mu. Menghadapi UKK Tuhan, PAT dan lain-lain. Tolong semua. Beri hikmat akal budi dari surga Tuhan. Oh, menjawab soal dengan benar baik Tuhan. Dengan jujur, mujizat terjadi, Roh Kudus menolong. Semua naik kelas dengan baik. Kelulusan Roh Kudus yang menolong. Lulus dengan baik. Skripsi dan lain-lain. Tolong semua. Roh Kudus menolong, lulus dengan baik. Mencari sekolah baru, tingkat apapun. Roh Kudus yang tolong, berikan yang terbaik Tuhan. Engkau tolong sesuai kehendak-Mu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Pergumulan dalam pergaulan kaum muda. Sucikan pergaulan kami semua Tuhan. Engkau tolong. Berikan pergaulan yang terbaik, berikan perjodohan yang terbaik. Yang satu dalam pengajaran benar. Ada buah-buah pengajaran benar. Ada, oh Tuhan, sesuai kehendak-Mu. Beri ketabahan kaum muda, beri masa depan berhasil dan indah Tuhan. Nama-Mu diagung muliakan. Terima kasih, terima kasih. Inilah kaum muda kami persembahkan padamu, milik-Mu selama-lamanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ayo angkat tangan lagi kaum muda, serahkan hidup kepada Dia. Haleluya. Yakinlah tangan Roh Kudus bisa melakukan apa saja. Haleluya. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka, ya laka. Ya laka, peluk kami semua, miliki kami semua. Oh, haleluya. Tidak ada yang terlepas dari Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Tolong kami. Mujizat selalu menyertai kami. Dipakai semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun berada. Di square ballroom dipakai semua juga. Tuhan buka jalan semua. Tuhan tolong. Terima kasih, turunkan tangan. Kami berdoa untuk orang tua kami masing-masing. Dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat bagi mereka. Terutama selamatkan, sehatkan mereka semua. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan pakai mereka dalam pengajaran benar. Tuhan tambahkan bilangan jiwa. Dalam nama Tuhan, banyak permohonan kami. Engkau yang dengar, Engkau yang tahu. Roh Kudus mengadakan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian. Korban ini masih untuk square. Ya, sudah. Untuk square ballroom ya malam ini. Baik, Tuhan memberkati semuanya. 353. Roh Kudus hadir di sini.
mengalir di bait suci. Rencana ajaib pun terjadi, Kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, Mengalir di bait suci. rencana ajaib Pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turun bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turun bekerja di antara kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Besok pagi, besok pagi di sini 6.50, 7 kurang 10 pagi, kebaktian umum pencurahan Roh Kudus, ya, ada di tempat ini. Ayo gunakan waktu datang pada Tuhan. Juga di Surabaya besok jam 10.45 atau 11 kurang sedikit, ya, juga kebaktian umum dan kebaktian Pentakosta, ya. Baik. Kemudian digunakan hari libur untuk datang pada Tuhan. Tuhan memberikan nilai tambah. Juga di Medan jam 19.15 malam. 19.15 kebaktian umum dan juga kebaktian Pentakosta, ya. Gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan memberikan nilai tambah. Ajaklah teman-teman untuk bisa datang pada Tuhan. Tuhan memberkati. Kemudian, ya, untuk pekerjaan dari putra supaya tidak mengganggu ibadah pelayanannya. Ya, baik, supaya keamanan semuanya bisa lebih jelas lagi. Ya, baik. Mohon doa ini ke tanggal 21 sampai 25 UKK dari Dr. Rudi di Ponorogo. Ya. Doa yang berulang tahun tanggal 19 sampai 26 Mei. Ibu Irtiastuti, Ibu Tuti hari ini 19. Michael Elisavan Surabaya hari ini 19. Bintang Nins Veronica Panjaitan Lempinan 40 hari ini 19. Melodi Natania Pratama Sekolah Minggu 20. Ibu Yohana, Ibu Guntoro Surabaya 20. Karina Maharani Surabaya 20, besok ini semua, ya. Cesia Maria Angelina 21, Bramantia Yoel Prastia 21, Daniel Giovanu Kusuma Sekolah Minggu 21, Hiro Masau Musa Sekolah Minggu 21, Ivana Abigail Wihel Mina Yowai Sekolah Minggu Surabaya 21, Ibu Cintiawati Tanuharja Ibu Hartono 22, Ibu Christine Francisca Patikawa Ibu Donald Surabaya 22, Abraham Giovanni Siregar, Medan 22. Clarissa Geraldine Crispen, Sekolah Minggu 23. Gracela Belvania Kusuma, Sekolah Minggu 23. Ibu Hanalisa Lestari, Saudari Hanalisa Lestari Lemena, Surabaya 23. Cafika, Sekolah Minggu 24. Michael Konstantin Wijaya, Surabaya 24. Centurio Willem Nicodemus, 25. Ibu Susanawati Hendra, Ibu Aan 26, Ibu Vivi Yohana, Ibu Misi 26, Ibu Retno Pamularing, Saudari Retno Pamularingsi, Surabaya 26, Eca Kesia Lauli, Medan 26 Mei. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Peserta ke Square Ballroom dari jemaat di Malang sudah 408. Ya, semoga mencapai 500 ya. Yang belum daftar silakan. Tidak ada ongkos, tidak ini silakan. Yang ada silakan semua ya. Sudah 408. Yang mau ikut silakan. Ya, bisa mendaftarkan diri. Ya, baik. Akomodasinya, konsumsinya, transportnya bisa ikut diaturkan semua ya. Baik, Tuhan memberkati. Map sangkur sudah tersedia. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita tamatkan kebaktian. Kami berdoa buat yang berulang tahun, kemarin, hari ini, besok, dan selanjutnya.
beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong semuanya. Terima kasih Tuhan, tolong Evelyn dan lain-lain yang UKK, tolong semuanya. Terima kasih. Gerakkan kaum muda melayani Tuhan hari-hari ini sampai Engkau datang kembali kedua kali. Kami fokuskan perkara rohani lebih dari perkara jasmani. Sungguh-sungguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala pengorbanan kaum muda, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Dan jika latihan kur di sini di Surabaya, Engkau berkati juga. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu, jauhkan dari celaka mara bahaya, tiba di rumah dengan selamat, kembalikan besok pagi, besok siang, besok malam, datang beribadah kepadamu, baik di Malang, Surabaya, Medan, semuanya. Engkau tolong semua, Engkau lindungi semua, mohon kemurahan-Mu, jauhkan dari celaka mara bahaya. Tuhan tolong, negara kami beri keamanan Tuhan, Surabaya, Malang, dan Medan sekitarnya semua, berikan keamanan semua. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi semua. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Masih ada yang mau ngangkat tangan? Ayo sekali lagi. Kita tidak mampu, banyak kekurangan, kelemahan. Roh Kudus yang tolong kita. Pelan-pelan berseru pada Tuhan. Haleluya. Jasmani, rohani semua, ayo serukan. Roh Kudus bisa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Roh Kudus bekerja. Tuhan, mujizat terjadi. Terima kasih, turunkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Jangan lupa besok pagi, siang, malam. Tuhan memberkati semua.